Hari ini, banyak orang merasa kecewa terhadap kualitas kepemimpinan. Di media sosial, kritik terhadap pejabat publik jadi makanan sehari-hari. Di kampus, seminar dan diskusi mahasiswa dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa pemimpin kita tidak amanah? Mengapa banyak keputusan yang tidak berpihak pada rakyat? Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu negara. Krisis kepemimpinan terasa di banyak tempat, baik di bidang politik, pendidikan, bahkan dalam lingkungan organisasi sosial. Banyak pemimpin naik karena popularitas, bukan karena kapasitas. Padahal, masyarakat butuh figur yang memiliki visi, integritas, dan ketegasan. Di tengah kondisi ini, penting untuk melihat kembali sejarah, bukan untuk meromantisasi masa lalu, tapi untuk mengambil pelajaran dari sosok-sosok yang pernah menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa dijalankan dengan ilmu, keimanan, dan perencanaan yang matang. Salah satu tokoh tersebut adalah Muhammad Al-Fatih. Ia dikenal sebagai pemuda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota yang sebelumnya bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Namun, keberhasilannya tidak datang tiba-tiba. Ia dipersiapkan sejak kecil, diberi pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, dilatih fisik dan mentalnya sejak usia dini. Ia diarahkan untuk menjadi pemimpin yang membawa misi besar. Kisah Muhammad Al-Fatih adalah contoh bagaimana perubahan besar bisa datang dari generasi muda yang dididik dan dipandu dengan serius. Dalam konteks hari ini, cerita ini mengingatkan kita bahwa membentuk pemimpin masa depan membutuhkan proses, bukan sensasi. Dan bahwa masa depan umat ini masih mungkin cerah jika disiapkan sejak sekarang. Pada tanggal 30 Maret 1432, di kota Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu, lahirlah seorang bayi lelaki dari rahim Humahatun, istrinya Sultan Murad II. Bayi itu diberi nama Muhammad. Kelahirannya disambut gembira, namun tak ada yang menyangka bahwa bayi inilah jawaban atas semua penantian panjang yang telah berlangsung selama 8 abad. Sebuah penantian yang didasarkan pada sabda agung Rasulullah SAW. Sejak usia dini, Muhammad dibesarkan bukan sebagai anak raja biasa. Ayahnya, Sultan Murad II, adalah seorang pemimpin yang soleh dan ahli strategi. Namun, ia tahu betul bahwa memanjakan seorang pangeran adalah cara tercepat untuk menghancurkan sebuah dinasti. Maka, Muhammad kecil hidup dalam ketegasan, kedisiplinan, dan kehausan akan ilmu. Ia tidak hanya diajari Al-Quran hingga hafal, tetapi juga mendalami ilmu fikih, tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Ia mempelajari berbagai bahasa yang menjadi kunci peradaban saat itu, Arab untuk ilmu agama, Persia untuk sastra, Latin dan Yunani untuk memahami musuh dan peradaban Barat. Ini adalah kurikulum seorang calon pemimpin dunia. Kurikulumnya dirancang untuk menciptakan seorang filsuf raja. Dalam ilmu sejarah, ia tidak hanya menghafal nama dan tanggal, tetapi ia diajarkan untuk menganalisa karya-karya Ibnu Khaldun, mempelajari siklus kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Dalam strategi militer, ia mempelajari kampanye Alexander Agung dan Julius Caesar. Ia adalah seorang murid peradaban dunia. Namun, masa kecilnya tidak selalu mulus. Ceritakan bahwa di awal masa belajarnya, Muhammad muda memiliki sifat yang sedikit keras kepala dan sulit diatur. Sultan Murad II sampai harus mendatangkan seorang guru yang terkenal tegas dan berwibawa, Molla Ghurani. Guru ini dikisahkan datang dengan membawa sebuah tongkat, menegaskan bahwa ia memiliki wewenang dari Sultan untuk mendisiplinkan sang pangeran jika diperlukan. Sejak saat itulah, Muhammad menjadi murid yang paling tekun. Gurunya yang paling berpengaruh adalah seorang ulama besar dan sufi karismatik bernama Syekh Aqd-Syamsuddin. Syekh ini bukan sekedar guru, ia adalah seorang murabbi, seorang pembentuk jiwa. Jika Molla Ghurani mengisi otaknya dengan pengetahuan, maka Syekh Aqd mengisi hatinya dengan cahaya keyakinan. Pertemuan mereka bukanlah sekadar hubungan murid dan guru, melainkan penyatuan spiritual. Syekh Aqd mengajarkan bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah pada jumlah pasukannya, melainkan pada kebersihan hatinya dan kedekatannya dengan Allah. Melalui sesi-sesi kontemplasi dan zikir, ia menempa jiwa Muhammad muda menjadi baja yang tak tergoyahkan oleh keraguan. Syekh Aqd tidak hanya mendidik Muhammad dengan ilmu agama, tapi juga menanamkan visi besar dalam jiwanya.
Setiap hari, ia mengingatkan Muhammad tentang sebuah hadis yang mulia dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi, La tuftahanna Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu zalikal jais, yang berarti, kota Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Maka, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Syekh Ak menanamkan keyakinan pada Muhammad muda bahwa dialah pemimpin yang dimaksud, bahwa dirinya bukan hanya akan menjadi seorang sultan, melainkan pelaksana nubuat Nabi, dan kota agung itu akan runtuh di tangannya. Bayangkan, di usia belasan tahun, takdir sebesar itu telah ditanamkan dalam jiwanya. Itu bukan lagi sekedar dongeng sebelum tidur, melainkan sebuah cetak biru kehidupan, sebuah takdir yang harus dijemput. Dan ia, dengan seluruh jiwa dan raganya, meyakini itu. Pendidikan Muhammad tidak hanya berhenti di dalam ruangan istana. Sultan Murad II memahami bahwa teori tanpa praktik adalah sia-sia. Maka, pada usia 11 tahun, sang pangeran diberi tugas kenegaraan pertamanya. Ia diangkat menjadi gubernur di Amasya, lalu dipindahkan ke Manisa, sebuah provinsi penting di Anatolia. Ini bukanlah jabat seremonial. Di Manisa, dengan bimbingan para penasihat senior, Muhammad muda belajar secara langsung tentang seluk-beluk pemerintahan. Ia belajar tentang administrasi pajak, penyelesaian sengketa warga, dan strategi pertahanan lokal. Ia melihat bagaimana kebijakan yang dibuat di ibu kota berdampak langsung pada kehidupan di rakyat jelata. Latihan ini menempa karakternya. Ia belajar mendengar, bukan hanya memerintah. Ia belajar bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak terletak pada kemegahan tahtanya, melainkan pada kemampuannya untuk melayani dan melindungi rakyatnya. Pengalaman di Manisa adalah kawah candra di muka yang mengubah Pangeran Kutubuku menjadi calon negarawan yang siap menghadapi dunia nyata. Dan dunia nyata itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Takdir bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan. Pada tahun 1444, saat Muhammad baru berusia 12 tahun, Sultan Murad II turun takhta. Muhammad pun diangkat menjadi sultan. Namun, menjadi pemimpin di usia 12 tahun adalah ujian yang teramat berat. Musuh-musuh Utsmaniyah di Eropa melihat ini sebagai kesempatan emas. Saat mereka menyerang, kepanikan melanda ibu kota. Dengan cerdas, Muhammad muda mengirim surat kepada ayahnya yang pada intinya mengatakan, jika ayahnya adalah sultan, maka ia harus datang memimpin pasukannya. Namun, jika dirinya yang menjadi sultan, maka ia memerintahkan ayahnya untuk datang memimpin. Kalimat cerdas itu memaksa Murad II kembali ke medan perang. Namun kegagalan kepemimpinan Muhammad muda membuatnya dilengsarkan. Pelajaran pertama yang pahit tentang kekuasaan ini tidak membuatnya patah. Sebaliknya, ia membakarnya menjadi api semangat untuk membuktikan diri. 7 tahun kemudian, pada usia 1451, Sultan Murad II wafat, dan Muhammad di usia 19 tahun resmi naik takhta sebagai Sultan Utsmaniyah untuk kedua kalinya. Di Konstantinopel, para bangsawan Bizantium menertawakan kabar itu. Mengira bocah yang dulu pernah gagal itu akan mudah dihadapi, namun mereka salah besar. Muhammad yang sekarang bukanlah anak 12 tahun yang panik. Ia bergerak cepat dan tegas. Ia memperbaiki sistem administrasi, memperkuat pasukan, dan memodernisasi angkatan laut. Ia memanggil seorang insinyur jenius asal Hungaria bernama Urban, yang sebelumnya ditolak oleh Bizantium karena kekurangan dana. Muhammad memberinya modal tak terbatas dan satu tantangan, untuk membuat meriam yang sambut meruntuhkan tembok Konstantinopel. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia menjelma menjadi sultan visioner, dengan satu ambisi yang menyala-nyala di dalam dadanya, menaklukkan Konstantinopel. Naik takhta di usia 19 tahun tidak serta-merta memberinya kekuasaan penuh. Istana Utsmaniyah dipenuhi oleh para wazir dan jenderal senior yang telah mengabdi pada ayahnya. Banyak dari mereka, seperti Wazir Agung Chandarli Halil Pasha, memandangnya sebelah mata. Mereka masih mengingatnya sebagai bocah 12 tahun yang pernah gagal dan dilengsarkan. Halil Pasha adalah representasi dari faksi konservatif di istana. Ia lebih menyukai jalur damai dan diplomasi dengan Bizantium, dan menganggap ambisi sang sultan muda untuk menaklukkan Konstantinopel sebagai sebuah pertaruhan yang berbahaya dan tidak perlu.
Di ruang-ruang dewan, terjadi perang dingin antara visi baru sang sultan dan kehati-hatian generasi tua. Namun, Muhammad bukanlah lagi seorang anak kecil. Ia bergerak dengan perhitungan yang matang. Ia mulai dengan merombak dewan penasihatnya, menyingkirkan orang-orang yang meragukannya dan mempromosikan para jenderal muda yang loyal serta memiliki semangat yang sama dengannya, seperti Zaganos Pasha. Ia menunjukkan penguasaannya pada detail pemerintahan, mulai dari catatan keuangan negara hingga kesiapan logistik militer. Dalam setiap rapat, ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga memaparkan data dan strategi yang membungkam para peragunya. Perlahan tapi pasti, ia membuktikan bahwa di balik usianya yang muda, terdapat pikiran seorang negarawan ulung. Sebelum ia bisa menaklukkan tembok Konstantinopel, ia harus terlebih dulu meruntuhkan tembok keraguan di dalam istananya sendiri. Dan ia berhasil melakukannya. Konstantinopel bukanlah sekadar kota. Ia adalah sebuah mitos, sebuah simbol supremasi yang telah bertahan selama 1123 tahun, jantung kekaisaran Romawi Timur. Perlindungan utamanya adalah tembok Theodosian yang legendaris. Benteng 3 lapis yang seolah menertawakan setiap penyerang yang datang. Selama berabad-abad, bangsa Avar, Persia, Arab, semua mencoba dan semua gagal. Dalam kota, Kaisar Konstantinus ke-11 dan rakyatnya yakin bahwa tembok mereka takkan pernah bisa ditembus. Tapi Muhammad Al-Fatih telah mempelajari setiap jengkal kota itu. Ia tahu pengepungan biasa tidak akan berhasil, maka ia memulai langkah pertamanya yang brilian dengan membangun benteng raksasa Rumeli Hisari di tepi selat Bosforus. Hanya dalam waktu 4 bulan, benteng itu berdiri kokoh. Kepada para utusan Bizantium yang memprotes pembangunannya, Muhammad dengan dingin menegaskan bahwa ia membangun di atas tanahnya sendiri dan bahwa sultan yang sekarang tidak sama dengan sultan pendahulunya. Kini, nadi kehidupan Konstantinopel dari Laut Hitam telah tercekik, bahkan sebelum satu pun panah dilepaskan. Ia juga mengatur sistem logistik yang rapi. Perang ini akan dimenangkan oleh persiapan, sebelum dimenangkan oleh pedang. Pada awal April 1453, pengepungan Akbar pun dimulai. Ini bukanlah sekadar serangan membabi buta, melainkan sebuah permainan catur raksasa, di mana Muhammad Al-Fatih adalah Grandmasternya, dan tembok Konstantinopel adalah rajanya. Langkah pertama adalah dentuman yang mengguncang dunia. Dari garis depan, meriam-meriam raksasa Utsmaniyah, terutama sang monster bernama Basilika ciptaan Urban, mulai memuntahkan amarahnya. Setiap kali ditembakkan, tanah bergetar hebat. Peluru batu seberat lebih dari 1/2 ton melesat menghantam tembok Theodosian yang legendaris. Suara ledakannya begitu keras hingga terdengar beratusan kilometer jauhnya, menebar teror psikologis ke dalam kota. Para prajurit Bizantium yang awalnya merasa aman di balik benteng mereka, kini merasakan getaran kiamat di setiap tembakan. Namun, tembok itu luar biasa kokoh. Butuh waktu berjam-jam untuk menyiapkan satu tembakan dari meriam Basilika. Dan setiap malam, para prajurit di dalam kota mati-matian memperbaiki kerusakan yang ada. Muhammad tahu, meriam saja tidak cukup. Ia menjalankan strategi pengepungan total dari segala arah. Armada lautnya yang terdiri dari lebih dari 120 kapal berpatroli di Laut Marmara, memutus semua harapan bantuan dari selatan. Sementara itu, benteng Rumeli Hisari yang baru dibangunnya efektif mencekik selat Bosforus di utara. Kota itu kini seperti seekor singa tua yang terisolasi di dalam sangkarnya, kehabisan makanan dan harapan. Di darat,
Pertempuran berlangsungnya tanpa henti. Pasukan Utsmaniyah tak hanya menyerang dari depan, mereka juga menggali terowongan-terowongan bawah tanah untuk menyelinap ke dalam kota. Namun, pasukan Bizantium yang cerdik berhasil menemukan banyak terowongan itu, dan pertempuran brutal pun terjadi di lorong-lorong gelap di bawah tanah. Suara dentingan pedang terkadang terdengar dari balik tanah yang dipijak. Namun, kemenangan terasa masih jauh. Pertahanan kota diorganisir dengan brilian oleh seorang jenderal bayaran dari Genoa, Giovanni Giustiniani. Dengan pasukan yang jauh lebih kecil, ia mampu mematahkan serangan-serangan Utsmaniyah dan memimpin perbaikan tembok setiap malam dengan kecepatan luar biasa. Pukulan paling telak bagi moral pasukan Utsmaniyah justru datang dari laut. Pada tanggal 20 April, 4 kapal dari Genoa dengan gagah berani berhasil menerobos blokade armada laut Utsmaniyah yang jumlahnya puluhan kali lebih banyak. Mereka berhasil membawa pasukan gandum dan prajurit tambahan yang sangat vital ke dalam kota. Dari atas tembok, sorak-sorai kemenangan para pejuang Bizantium membahana, seolah mengejek pasukan Utsmaniyah. Di dalam kamp, keraguan mulai menyebar seperti wabah. Para prajurit kelelahan, beberapa wazir senior bahkan kembali mendatangi Sultan, menyarankannya untuk menerima tawaran damai dan menghentikan pengepungan yang sia-sia ini. Ini adalah titik terendah dalam kampanye tersebut. Di tengah krisis inilah mental seorang pemimpin sejati diuji. Muhammad Al-Fatih tidak goyah. Ia menolak semua saran untuk mundur. Ia tahu bahwa kemenangan konvensional tidak mungkin diraih. Ia butuh sebuah gebrakan, sebuah strategi yang akan membalikkan keadaan dan meremukkan mental lawannya. Tekanan yang luar biasa ini justru melahirkan sebuah ide paling cemerlang dan paling gila dalam sejarah peperangan. Minggu demi minggu berlalu, tembok kota mulai retak di banyak tempat, namun belum juga runtuh. Semangat para pejuang Bizantium yang dipimpin Kaisar Konstantinus ke-11 masih menyala. Muhammad Al-Fatih sadar, ia butuh sebuah kejutan, sebuah gebrakan jenius yang akan meruntuhkan mental lawannya. Dan disinilah ia memunculkan ide yang dianggap gila dan mustahil bagi akal sehat manusia abad ke-15. Fokusnya beralih ke Golden Horn, teluk yang menjadi pelabuhan utama kota. Pintu masuk teluk ini dilindungi oleh rantai besi raksasa yang membentang dari satu sisi ke sisi lain, membuatnya mustahil untuk ditembus oleh kapal musuh. Ini adalah titik teraman bagi Bizantium. Alih-alih mencoba menghancurkan rantai itu, Muhammad merancang rencana yang tak terpikirkan. Ia akan memindahkan kapalnya melalui darat. Di bawah kegelapan malam, ia memerintahkan ribuan prajuritnya untuk membuat jalan darurat dari gelondongan kayu yang telah dilumuri lemak hewan di atas bukit Galata. Lalu, dengan kekuatan ribuan manusia dan kerbau, sekitar 70 kapal perang berukuran kecil dan sedang diangkat dari air. Ditarik melintasi bukit sepanjang malam dan diturunkan kembali ke perairan Golden Horn di sisi yang lain. Ketika fajar menyingsing, warga dan prajurit Bizantium terbangun oleh pemandangan yang mengerikan. Mereka mengucek mata, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Puluhan kapal perang Utsmaniyah kini telah berada di dalam pelabuhan mereka yang paling aman. Gema takbir terdengar dari arah teluk yang sebelumnya mereka anggap tak tersentuh. Dunia tercengang. Ini adalah strategi militer paling brilian dan paling gila yang pernah dilakukan sejak zaman Romawi. Moral para pejuang Bizantium hancur lebur. Kepungan itu kini terasa sempurna dan tak terhindarkan. Setelah 53 hari pengepungan yang melelahkan dan penuh kejutan, Muhammad Al-Fatih tahu momen penentuan telah tiba. Tembok psikologis musuh telah runtuh. Kini saatnya meruntuhkan tembok fisik mereka untuk selamanya. Ia pun menyiapkan serangan fajar terakhir yang akan mengguncangkan dunia. Malam tanggal 28 Mei 1453. Langit di atas Konstantinopel senyap mencekam. Di dalam kota, lonceng-lonceng gereja berdentang memanggil penduduk untuk berdoa memohon keajaiban terakhir. Di luar tembok, kamp Utsmaniyah terang benderang oleh ribuan obor. Para prajurit berzikir dan berdoa.
Sebelum fajar menyingsing pada tanggal 29 Mei, Muhammad mengumpulkan pasukannya. Ia memimpin sholat subuh di medan perang. Setelah itu, di hadapan puluhan ribu prajuritnya, ia membakar semangat mereka. Ia mengingatkan bahwa hari itu adalah hari di mana nubuat Rasulullah akan menjadi nyata di tangan mereka. Ia menyatakan kepercayaannya kepada mereka, menyebut mereka sebagai pasukan terbaik yang dijanjikan, dan menyerukan agar mereka menjadikan kalimat Allah sebagai yang tertinggi. Lalu, takbir komando menggema di seluruh penjuru medan perang. Serangan besar-besaran dilancarkan dari darat dan laut. Gelombang demi gelombang, pasukan Utsmaniyah menghantam tembok. Bertempuran berlangsung sangat brutal. Namun sebuah gerbang kecil bernama Kerkoporta secara tak sengaja tidak terkunci rapat. Pasukan Janissary menerobos masuk dan mengibar bendera Utsmaniyah di atas menara. Melihat bendera itu, semangat pasukan Utsmaniyah meledak. Tembok yang bertahan 1000 tahun itu akhirnya runtuh. Ribuan pasukan tumpah ke dalam kota. Kaisar Konstantinus ke-11 gugur secara heroik di tengah pertempuran. Konstantinopel, sang ratu kota, akhirnya takluk. Dan teman Maryam telah berhenti. Jerit perang telah sirna. Yang tersisa adalah gema takbir para prajurit yang menyebar di antara lorong-lorong kota yang kini sunyi. Asap dari api dan debu dari tembok yang runtuh perlahan turun, menyingkap pemandangan sebuah kekaisaran yang telah bertekuk lutut. Pasukan elit Janissary tidak merayakan dengan liar. Mereka bergerak dengan disiplin yang dingin, mengamankan gerbang-gerbang utama, menara-menara pertahanan, dan gudang senjata. Mereka adalah wajah dari ketertiban baru, patroli yang menegaskan bahwa kekuasaan telah berpindah tangan. Dari balik pintu-pintu yang terkunci, warga Konstantinopel mengintip dengan cemas. Mereka melihat bukan gerombolan barbar, melainkan sebuah kekuatan militer yang terorganisir. Di berbagai sudut kota, para bentara utusan sultan mulai mengumumkan maklumat pertama. Perang telah usai, tetaplah di rumah kalian. Keselamatan kalian dijamin atas perintah sultan. Di luar tembok, di kamp utamanya, Muhammad Al-Fatih menerima laporan demi laporan. Kota telah diamankan. Kini, tiba saatnya bagi sang penakluk untuk memasuki takdirnya, untuk melangkah ke dalam kota yang telah ia impikan sejak masa kecilnya. Muhammad Al-Fatih memasuki kota bukan dengan kesombongan. Ia turun dari kudanya di depan Hagia Sophia, mengambil segenggam tanah, lalu bersujud syukur kepada Allah. Diriwayatkan, ia merasa sedih melihat sisa-sisa kehancuran dan menggumam sebuah syair Persia kuno tentang kefanaan kekuasaan, tentang bagaimana laba-laba kini menenun sarangnya di istana para kaisar. Ia mengeluarkan perintah tegas untuk menghentikan penjarahan. Ia bahkan secara pribadi menghentikan seorang prajuritnya yang mencoba merusak lantai marmer gereja, menegaskan bahwa bangunan-bangunan kota ini adalah miliknya. Keselamatan semua warga sipil dijamin. Hagia Sophia, gereja termegah saat itu, diubah menjadi masjid agung, tapi tidak ada satupun mozaik atau ornamennya yang dihancurkan. Justru dirawat dan dilestarikan di balik lapisan plester. Beberapa hari kemudian, ia mengangkat pemimpin umat Kristen Ortodoks yang baru dan mengeluarkan dekret yang menjamin kebebasan beragama bagi mereka. Namun, janji Al-Fatih tentang kebebasan beragama butuh bukti yang lebih dari sekedar kata-kata.
Ia tahu umat Kristen Ortodoks yang ketakutan butuh seorang pemimpin. Maka, ia memerintahkan pasukannya untuk mencari seorang biarawan dan cendekiawan paling dihormati di kota, Georgios Kolarios, yang kemudian dikenal sebagai Gennadios. Gennadios yang bersembunyi setelah kejatuhan kota dibawa menghadap Sultan dengan perasaan cemas. Mungkin pasrah pada takdirnya, namun ia tidak disambut dengan pedang atau ancaman. Sultan Muhammad Al-Fatih justru menyambutnya dengan hormat. Ia mempersilakannya duduk dan memulai diskusi mendalam tentang teologi Kristen dan Islam, menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang kedua agama. Setelah percakapan yang membuat Gennadios terkesima itu, Al-Fatih melakukan hal yang tidak terduga. Ia menyerahkan sebuah tongkat keuskupan yang indah, simbol otoritas tertinggi, kepada Gennadios. Dengan itu, ia secara resmi melantik Gennadios sebagai patriark atau pemimpin baru bagi seluruh umat Kristen Ortodoks di bawah pemerintahannya. Al-Fatih kemudian mengeluarkan sebuah dekrit, sebuah ahtinaim atau surat perjanjian, yang menjamin keselamatan jiwa patriark, kebebasan gereja Ortodoks, properti mereka, dan hak untuk menjalankan ibadah dan tradisi mereka tanpa gangguan. Ini adalah momen yang luar biasa. Seorang sultan muslim pada puncak kemenangannya secara pribadi mengangkat dan melindungi pemimpin agama dari rakyat yang baru saja ditaklukkannya. Itu bukan sekedar kemenangan militer, itu adalah kemenangan akhlak dan peradaban. Muhammad Al-Fatih wafat pada tahun 1481 di usia 49 tahun. Namun, warisannya hidup hingga hari ini. Ia bukan hanya penakluk, tapi seorang arsitek peradaban. Ia mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, ibu kota dunia yang dinamis. Ia mendirikan kompleks masjid, madrasah, rumah sakit, dan perpustakaan. Ia mengundang para ilmuwan dan seniman dari seluruh dunia untuk berkarya. Ia adalah seorang patron ilmu pengetahuan sejati. Namun, warisan Al-Fatih lebih rumit dan menakjubkan dari itu. Ia adalah sosok paradoks yang melampaui zamannya. Di satu sisi, semangat penaklukannya tak pernah padam. Selama 30 tahun masa pemerintahannya, ia terus memimpin kampanye militer, menaklukkan Serbia, Bosnia, dan sebagian besar Yunani, mengukuhkan dominasi Utsmaniyah di Balkan. Ambisinya bahkan membawanya berhadapan langsung dengan Kesatria Rhodes dan melancarkan invasi ke Italia. Namun di sisi lain, ia adalah seorang intelektual Renaissance sejati. Ia membangun perpustakaan agung di Istana Topkapi, mengoleksi ribuan naskah dalam bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Ia sendiri adalah seorang penyair berbakat yang menulis dengan nama pena Avni. Dan dalam sebuah langkah yang paling mengejutkan, ia mengundang seniman-seniman dari Italia, seperti Gentile Bellini, untuk datang ke Istanbul dan melukis potret dirinya. Sebuah tindakan yang menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan keterbukaan pikiran terhadap seni barat. Ia adalah perpaduan langka antara seorang sultan yang taat, seorang jenderal yang tak kenal takut, dan seorang humanis yang mencintai ilmu dan seni. Ia adalah timur dan barat dalam satu sosok. Secara geopolitik, penaklukannya menandai akhir dari abad pertengahan dan mengukuhkan Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan dunia selama berabad-abad. Kini, ketika kita menyaksikan pemuda muslim yang kebingungan, negeri-negeri Islam yang terkoyak oleh konflik, dan umat yang seolah kehilangan arah, kisah ini menjadi semakin relevan. Kita butuh sosok seperti Muhammad Al-Fatih, bukan untuk menaklukkan kota secara fisik, tapi untuk menaklukkan tantangan zaman ini. Kita butuh pemuda dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, visi yang besar, dan keberanian untuk bertindak. Bukan pemuda yang hanya mengeluh dan menunggu perubahan, tapi pemuda yang menciptakan perubahan. Muhammad Al-Fatih bukan mitos. Ia adalah bukti nyata bahwa nubuat Rasulullah akan selalu benar, dan bahwa sejarah bukan milik orang tua, tapi milik siapapun yang berani bermimpi, berilmu, dan beraksi. Hari ini, suara azan masih berkumandang dengan agung di Hagia Sophia. Dan kota yang dulunya bernama Konstantinopel, kini hidup dan berdenyut sebagai Istanbul. Menjadi saksi bisu bahwa seorang pemuda berusia 21 tahun dengan kekuatan iman dan kecerdasan pikirannya
pernah mengguncang dunia. Pemuda dari ramalan. Itu saja dari saya, Owners. Ini adalah Take One. Di balik kamera, banyak suara.